Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adrian dengan NIM 66612200136, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Nah, APBN ini memiliki 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Alokasi APBN bertujuan untuk membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Contohnya adalah pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi APBN adalah untuk memberikan subsidi BBM, bahan pokok, atau memberikan dana pendidikan bagi yang kurang mampu. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi APBN adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dengan mengatur inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas APBN adalah pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas realisasi anggaran yang sudah dibuat. Lalu yang keempat ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan APBN adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pada APBN. Dan yang terakhir ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN adalah untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi suatu negara dengan tujuan jangka panjang, agar kehidupan masyarakat lebih makmur. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat melakukan proyeksi kemana dana ini akan dialokasikan. Sebagai contoh, digunakannya dana APBN ini untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Oleh karena itu, APBN memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan harus dilakukan secara realistis agar dapat memberi gambaran yang jelas, tegas, dan transparan. Nah, bagaimana sih mekanisme penyusunan APBN? Yang pertama, perencanaan dan penyusunan rencana APBN. Pemerintah akan menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan negara yang berisi rencana keuangan tahunan pemerintah negara. Lalu yang kedua ada pembahasan RAPBN. Presiden akan menyampaikan RAPBN kepada DPR. DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Lalu yang ketiga ada penetapan APBN. Jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN seperti pada tahun sebelumnya. Lalu yang keempat ada pelaksanaan APBN. Setelah APBN disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disetujui oleh Kementerian Keuangan, sekaligus diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Lalu selanjutnya ada pelaporan dan pencatatan APBN. Pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pengawasan nantinya akan dilaporkan kepada DPR. Lalu yang terakhir adalah pertanggungjawaban dan pemeriksaan APBN. Biasanya pada tahap ini dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun sudah berakhir. Itulah dia penjelasan singkat mengenai APBN. Terima kasih.